Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fancy Putok berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lautan cerita One Punch Man. Setelah Sonic yang mengajak Flashy Flash untuk bekerja sama dalam mengalahkan para ninja elit yang sebelumnya mengganggu duel mereka. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 198 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 198 ini, Flashy Flash dan Sonic bekerja sama dalam menghadapi para ninja elit yang menyerang mereka. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-198 ini adalah kebiasaan. Di awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash dan Sonic yang berhadapan dengan para ninja senior mereka. Flashy Flash bertanya, apakah orang-orang ini adalah bawahan dari pendiri desa ninja itu? Sonic membenarkan hal tersebut. Menurutnya, desa mereka sudah lama hancur, tapi orang-orang ini masih berkeinginan untuk menjadi hewan peliharaan mereka saja. Kemudian salah satu ninja meminta Fureimu dan Win untuk maju duluan sebagai pembuka dari pertempuran mereka. Menurut mereka, itu adalah sikap yang harus dilakukan sebagai penebusan dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Win dan Fureimu yang berkeringat itu merasa jika sepertinya orang-orang ini ingin mencincang mereka berdua bersamaan dengan yang lain. Mereka berjanji akan membalas perbuatan para ninja ini karena telah mengorbankan mereka berdua. Flashy Flash yang melihat perbicaraan itu merasa jika sepertinya para ninja ini berencana untuk menyerang mereka secara bersamaan. Karena prinsip dari desa ninja yang tertanam pada mereka, menurutnya mereka pasti akan melakukan kerjasama dengan buruk. Dan mereka pasti mencoba cara lain untuk memulai pertarungan ini. Flashy Flash teringat juga jika dulu ketika masih di desa ninja, pelatih menginstruksikan untuk tidak boleh menganggap orang lain sebagai kawan. Dan jika mereka bertemu setelah lulus, mereka harus bisa saling membunuh satu sama lain. Sambil tersenyum, Sonic meminta pahlawan itu untuk tidak usah memberitahunya, karena dia juga sudah paham akan kondisi tersebut. Benar saja, para ninja itu bergerak secara acak dan memulai pertarungan. Wush! Melihat kejadian itu, Flashy Flash dan Sonic pun juga bergerak cepat ke arah yang berlawanan. Sambil terus berlari, Sonic merasa prinsip yang ditanamkan oleh desa mereka adalah ketika dihadapkan pada banyak target, mereka dilatih untuk mengalahkan target yang lebih lemah terlebih dahulu. Baru setelah itu naik ke target yang lebih kuat. Sonic merasa jika sepertinya Flashy Flash lah yang akan diserang duluan. Menurutnya, para ninja ini juga pasti sudah melihat pertarungan mereka tadi. Dia merasa lesu karena akan memberikan bantuan pada pahlawan berwarna itu. Namun secara mengejutkan malah muncul 7 ninja yang mengeroyoknya dari berbagai arah. Sontak saja hal itu membuat Sonic begitu kaget. Sering. Sambil menahan tebasan yang mereka lancarkan, Sonic begitu emosi. Dia tidak terima karena telah dianggap lebih lemah dibandingkan dengan Flashy Flash. Di sisi lain, Win dan Fureimu seperti mengeluarkan beberapa benang dari jari mereka. Ternyata itu adalah teknik yang kedua ninja itu miliki, bernama Joros Spider Curtain Gallows, yang bertujuan untuk mengurung Flashy Flash. Salah satu ninja senior yang melihat teknik itu cukup terkejut. Dalam hatinya sendiri, Win merasa dengan menyimpang dari teori dan mengincar Flashy Flash, mereka terhindar dari serangan ninja surgawi dari belakang. Lalu dengan memasukkan Flashy Flash ke dalam kawat beracun ini, mereka mencegahnya agar bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Sambil menoleh ke belakang dan melihat serangan yang mereka lancarkan kepada Sonic, Win merasa jika para ninja ini begitu bodoh karena tidak bisa melakukan kerjasama. Dan menurutnya mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut. Sedangkan Win dan Fureimu sendiri akan menggunakan kesempatan itu untuk bisa kabur dari sini. Itulah rencana sebenarnya dari mereka berdua. Akan tetapi ketika jaring-jaring besi itu mulai menyusut untuk menyerang Flashy Flash, secara tak terduga dengan kecepatan tinggi, pahlawan berwarna itu keluar dari jeratan tersebut. Wush! Di luar dugaan, dia malah balik mengunci kedua ninja tersebut menggunakan kawat mereka sendiri. Hingga akhirnya Win dan Fureimu kembali bisa dijatuhkan. Di sisi lain, Sonic yang diserang itu semakin dibuat tersudut. Bahkan ada 3 ninja lagi yang muncul dan menyerangnya dari belakang.
Namun secara mengejutkan, dengan sigap, bruak, Flashy Flash muncul dan menghentikan serangan dari ninja-ninja tersebut. Kejadian itu membuat Sonic makin emosi. Kenapa pahlawan berponi itu sampai datang menolongnya? Padahal dia sendiri juga tidak sedang meminta bantuan. Flashy Flash berkata jika sebelumnya Sonic sendirilah yang memberinya usulan untuk bertarung bersama. Selain itu, karena rekannya sudah dibuat tersudut barusan, membuat hidung Sonic sampai mimisan juga. Dan akhirnya mereka pun mulai bekerja sama. Flashy Flash dan Sonic saling melindungi satu sama lain. Mereka menahan serangan yang para ninja itu lancarkan dari segala arah. Sering. Sambil terus menahan serangan brutal tersebut, Sonic mengaku jika dia masih bisa mengurus ini sendirian, meskipun itu tanpa bantuan Flashy Flash sekalipun. Kemudian mereka berpindah posisi dan kembali menahan serangan tersebut. Para ninja yang melihat aksi tersebut dibuat bingung. Kenapa Sonic dan Flashy Flash memiliki harmoni yang sempurna? Gerakan yang mereka lakukan begitu berirama, seakan mereka berdua seperti sudah lama melakukan latihan bersama. Sedangkan Win dan Furaimu yang diikat itu berusaha keras agar bisa lepas dari jeratan kawat besinya sendiri. Tapi Flashy Flash memberitahu kalau lebih baik mereka tetap berada di posisi seperti itu saja, karena jeratan itu beracun. Jika mereka tetap memaksakan diri untuk bisa lepas dan membuat kulit mereka terluka, maka Win dan Furaimu akan terkena racun dari kawat tersebut. Dan kejadian itu membuat mereka pasti akan langsung mati. Sonic yang melihat hal itu bertanya balik, kenapa Flashy Flash tidak langsung membunuh mereka saja? Pahlawan perempuan itu bercerita kalau dia sudah pernah berhadapan dengan Win dan Furaimu saat berada di markas asosiasi monster. Dan kebetulan kedua ninja itu juga telah berubah menjadi monster pula. Menurutnya, dengan menangkap kedua ninja itu akan bisa dijadikan sampel tambahan yang sedang mereka selidiki untuk menemukan cara bagaimana mengembalikan monster menjadi manusia. Yang dimaksud ini penelitian rahasia yang sedang dilakukan oleh asosiasi pahlawan di bawah tanah itu ya guys. Menurut Flashy Flash, kalau semua berjalan dengan baik, mungkin pendiri desa ninja atau bos ninja-ninja ini akan membuka matanya. Dan besar kemungkinan pandangan seluruhnya akan berubah. Dan pastinya itu akan membuat para pahlawan bisa satu langkah lagi lebih dekat untuk dapat menemukan persembunyian Cat. Para ninja aliansi yang mendengar penjelasan itu tidak paham dengan apa yang pahlawan tersebut katakan. Sambil menyebut mereka dengan sebutan bodoh, Flashy Flash tidak mengira jika para ninja ini masih belum paham juga dengan perkataannya tadi. Apa yang akan Flashy Flash lakukan setelah ini? Apakah dia akan memanfaatkan aliansi ninja itu juga demi menemukan keberadaan dimensi dari God? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 198 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 198 yang intinya memperlihatkan Flashy Flash yang menangkap Win dan Furaimu. Dia berencana untuk menjadikan kedua ninja buronan itu sebagai sampel tambahan dalam penelitian yang dilakukan oleh asosiasi pahlawan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.